Sobat Tantangan, di tayangan Oma Belajar Saham sebelumnya, Bro AWS sudah memberikan informasi saham yang wajib dimiliki oleh investor pemula, yaitu BBCA dan Indofood. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis lebih dalam lagi apa alasannya, kenapa kita harus membeli saham tersebut. Bro, boleh diceritakan bro, analisanya itu bagaimana? Kenapa kita harus memiliki saham BBCA? Oke, terima kasih Bro Elbes. Jadi saya akan coba jelaskan satu persatu pilihan sahamnya dan juga alasan dibalik kenapa saya memilih saham itu. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Bro Elbes adalah saham BBCA atau Bank BCA. Ini mengapa? Yang pertama, secara konsisten pertumbuhan kinerja keuangan maupun laba bersih dari Bank BCA dari tahun ke tahun dalam 15 tahun belakang ini selalu mengalami kenaikan atau pertumbuhan. Itu yang pertama. Jadi ibaratnya makin cuan dari tahun ke tahun. Yang kedua, Bank BCA dari zaman dulu sampai sekarang harga sahamnya yang paling penting. Harga sahamnya tiap tahun selalu naik. Minimal 15%, 20% tiap tahun. Kalau boleh tahu dari 10 tahun belakang sampai sekarang 2021 itu kenaikannya berapa bro? Yang dulu harganya berapa? Yang saya masih ingat ya, sewaktu saya masih kuliah 2 atau 3 tahun lalu, saham BCA itu masih 17.000. Sekarang 32.000. Waduh, hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Artinya kan ini sudah luar biasa sekali kenaikan dari harga saham BCA. Nah, itu yang mengapa saya memilih BCA sebagai salah satu saham yang wajib kita investasikan. Apalagi BCA ini dikenal bank sejuta umat ya bro. Betul. Ya. Oke. Nah, next. Itu pertama, Bank BCA. Yang kedua adalah tadi Indofood, ICBP. Ini kode sahamnya ICBP, Indofood. Yang mana produk unggulannya adalah mie. Kesukaan mahasiswa biasanya. Iya. Gitu. Mengapa? Jadi yang pertama bro, Indofood atau ICBP ini produknya bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi lebih dari 20 negara di dunia itu sudah mengenal produk Indomie ini. Afrika tentunya, Eropa, Korea, itu juga mencintai produk kita, Indomie. Itu yang pertama, produknya dikenal luas. Yang kedua juga kinerja keuangannya dari tahun ke tahun itu selalu naik bro. Apalagi tahun pandemi ini yang katanya bisnis kesulitan, justru Indomie ini mencetak kenaikan laba bersih 30%. Waduh. Setelah saya telusuri, ternyata wajar kenapa dia bisa cetak laba bersih 30% meningkat padahal masih di tahun pandemi. Jawabannya adalah karena kita sedang heboh-hebohnya untuk bansos. Oh iya. Bener ya, banyak sekali bansos yang digulirkan oleh pemerintah. Apa menu wajib yang ada di dalam bansos tersebut? Indomie. Nah, Indomie. Okay. Makanya penjual Indomie juga meningkat drastis. Laba bersihnya juga meningkat 30%. Harga sahamnya bagaimana? Harga saham Indomie dari tahun ke tahun juga selalu mengalami kenaikan. Double digit. Jadi artinya lebih dari 10% harga sahamnya meningkat. Di tahun ini harga saham ICBP atau Indofood itu masih sangat murah, hanya di kisaran Rp8.000 saja. Ini sama seperti di tahun 2014 harga sahamnya. Memang harga saham Indofood itu sudah pernah menyentuh 10 ribuan, tapi karena pandemi turun, belum naik, tapi kinerja keuangannya bagus, selalu naik. Nah, ini momentum untuk kita beli. Akan suatu saat naik lagi harga sahamnya. Jadi pasti ada pergerakan positif ya untuk naik lagi ya. Itu yang kedua bro. Yang ketiga, ini juga salah satu yang kita unggulkan, minuman kesehatan, yaitu Sido Muncul. Nah, Sido Muncul ini masih murah harga sahamnya, hanya di kisaran Rp800. Oh, masih 800 perak. Betul, 800 perak per lembar. Dan Sido Muncul ini dalam 5 tahun ke belakang bro, harga sahamnya selalu meningkat. Kalau dilihat dari grafik ya. Betul. Kinerja keuangannya juga selalu meningkat.
Apalagi ini kan minuman kesehatan. Iya. Di kondisi pandemi seperti ini Pasti kita permintaannya meningkat dong. betul, kita butuh stamina yang Iya. stabil ya. Salah satunya adalah produk Sido muncul. Kode sahamnya apa bro? Sido muncul. SIDO, Sido. Sido. Oke. Oke. Itu yang Ketiga. Yang keempat. Yang keempat ini juga masih perbankan. Adalah kode sahamnya BBRI. Oh, Bank BRI. Bank BRI. Kira-kira apa bro yang bisa ditarik? Kenapa saya memilih BBRI? Karena yang saya tahu Bank BRI itu dia sampai ke pelosok desa pun ada ya. Itu yang luar biasanya. Saham BBRI ini, Bank BRI ini merupakan bank dengan cabang yang paling banyak Se-Indonesia. se-Indonesia, paling banyak. Sampai pelosok desa, di laut, itu pun juga ada BBRI. Jadi BBRI adalah bank yang cabangnya paling banyak dan asetnya paling besar. Wah, BCA kalah dong yang tadi. Kalah. BCA memang kalah dari segi aset, tapi kalau dari segi harga saham BCA memang Lebih unggul. Lebih unggul. Oke. Nah, BBRI makanya saya jadikan pilihan kedua untuk sektor perbankan. Karena itu tadi cabangnya paling banyak di Indonesia. Yang kedua juga jangan salah, BBRI di backup oleh Pemerintah. pemerintah, Oke. negara adalah mayoritas pemegang saham dari BBRI. Jadi tiap tahun selalu ada suntikan modal dari negara untuk BBRI supaya BBRI terus maju dan buka cabang di seluruh Indonesia. Waduh. Harga sahamnya berapa? Masih murah, baru Rp4.000 per lembar. Historisnya bagaimana? Dalam 10 tahun ke belakang harga saham BBRI selalu naik. Mengikuti kinerja keuangannya selalu naik juga. Seperti itu. Oke, yang kelima bro, yang terakhir bro. Ini yang terakhir ya. Ya. Sebelum kita yang ke terakhir, kita coba dulu ulangin. Yang pertama ada BBCA. BCA, Kemudian ada ICBP. ICBP. Indofood. Jadi BBCA dari perbankan ya. Perbankan. ICBP dari consumer. Betul. Kemudian Sido muncul. dari kesehatan ya. Dari kesehatan, dan yang tadi BBRI. BBRI yang keempat. Perbankan juga. Perbankan juga. Nah, yang kelima juga masih dari perbankan. Mengapa kita perlu perbankan? Karena memang sektor perbankan ini yang masih mendominasi di Indonesia. Beda kalau kita di US ya, kalau di Amerika Serikat itu sektor teknologi. Banyak sekali perusahaan teknologi yang sangat bagus di sana. Ada Apple, Facebook, Amazon. Itu di US IT yang berkembang. Di Indonesia belum. Nah, sekarang kita masih berkembangnya adalah perbankan. Makanya yang kelima, saya merekomendasikan juga kalau kita mau investasi adalah Bank Mandiri. Perbankan lagi ya. Perbankan lagi. Jadi ada 3 perbankan, 1 consumer dan 1 kesehatan. Yang kelima adalah kode sahamnya BMRI, Bank Mandiri. Alasannya sama. Yang pertama juga di backup oleh negara, BUMN. Jadi saham mayoritasnya itu dimiliki oleh negara. Tentu negara gak mau kalah dong. Iya. Oke, gak mau kalah dengan Bank BCA yang swasta. Iya, betul. Itu Bank Mandiri. Yang itu yang pertama alasannya. Yang kedua juga Bank Mandiri ini adalah Big Four. Big Four itu apa? 4 bank terbesar di Indonesia. Jadi yang menemani BCA itu adalah Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI. Oh, BNI. Nah, Bank Mandiri ini top 3 lah ibaratnya. Iya, Big Four, dan dia top 3 terbaik di Indonesia. Harga sahamnya bagaimana? Dari tahun ke tahun sudah terbukti harga sahamnya selalu meningkat. Seperti itu bro. Oke bro. Nah tadi kan bro ada sedikit menyinggung tentang ranah teknologi kalau di US. Iya. Nah bagaimana analisa kedepannya ini? Kan kita tahu isu merger antara Betul. Gojek dan Tokopedia karena mereka ini adalah unicorn Betul. di teknologi di Indonesia. Jadi bro, memang di Indonesia ini agak terlambat dari negara maju. Kalau di negara maju, saham-saham yang sangat bagus, yang sangat-sangat menguasai di suatu negara adalah saham-saham teknologi. Jadi seperti Facebook, Apple, Amazon, itu minimal mereka menguasai 25% pangsa pasar. Sedangkan di Indonesia belum ada nih saham IT atau teknologi. Dan memang baru-baru ini ada rencana seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan startup unicorn lainnya, itu mereka akan menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Berarti bakal join ke BI ya? Betul. Dan kita bisa ikutan untuk membelinya. Jadi baru rencana. Rencananya sudah dari tahun 2019. Mungkin karena di tahun 2020 pandemi ya. Jadi mereka menunda dan baru akan tahun depan untuk menjual sahamnya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir bro, tadi kan di Sido itu ada bidang kesehatan. Nah, kenapa nggak ada satu perusahaan di bidang kesehatan? Karena kan sekarang lagi pandemik, artinya banyak dong
alat kesehatan, Oke. menjual alat kesehatan, ya kan? Kenapa nggak ada satu perusahaan yang wajib kita miliki di perusahaan kesehatan? Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Saya coba sebutkan beberapa saham yang di bidang farmasi ya, Iya. disebutkan. Contohnya Kimia Farma, Oke. itu juga ada sahamnya. Kalbe Farma juga ada sahamnya. Ada IRA juga. Nah, mengapa saya tidak merekomendasikan saham ini? Karena saham ini sudah naik kencang, ratusan persen pada saat Pak Jokowi mau divaksin untuk pertama kalinya. Oh. Jadi saham seperti Kimia Farma, KB Farma atau IRA, IRA itu adalah perusahaan yang menyediakan suntikan untuk vaksin. Oh, jadi dia sebagai penyalurnya, penyalur ya, distributornya. alat suntikannya. Iya. Nah, kenapa saya tidak merekomendasikan? Karena ini sudah naik duluan harganya ketika waktu Pak Jokowi mau divaksin pertama kali. Jadi ibaratnya kalau di saham itu namanya price in. Harganya sudah tercermin. Oh, Gitu. artinya harganya sudah mentok nih, nggak bisa naik lagi sudah ya. tercermin. Oke. Seperti itu. Nah, bro, di tayangan sebelumnya Oma ada singgung tuh satu perusahaan, yaitu Bank Sinarmas ataupun perusahaan Sinarmas. Kan banyak tuh lini-lini bisnisnya. Karena dia banyak menguasai kelapa sawit dan lain-lain perkebunan. Kenapa nggak masuk ke rekomendasi, bro? Apa direkomendasikan juga? Oke, jadi Sinarmas ini adalah salah satu konglomerasi grup yang terbesar di Indonesia. Banyak sekali di bisnisnya tadi ya. Mau sebut apa? Kesehatan, perbankan, asuransi maupun komoditas sawit, itu banyak sekali. Dan ini tentu akan direkomendasikan juga. Namun kita akan membahasnya satu persatu detail di video-video berikutnya barangkali ya, kalau memang masih diizinkan gitu. Wah, terima kasih, bro, edukasinya untuk kita-kita, untuk teman-teman calon investor baru bagi pemula. Karena kita harus menjadi investor jangka panjang ya, bro ya. Betul. Supaya kita nanti kalau sudah menguasai, baru kita trading ya, bro ya. Nah, demikianlah 5 saham yang wajib kita miliki sebagai pemula, yaitu BBCA, ICBP, Indofood, kemudian Sido Muncul, kemudian yang keempat Bank Mandiri dan BBRI.